Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, Ustadz Ibad di sini dan kita ketemu lagi dalam mata pelajaran hadis untuk kelas 9 Madrasah Sanawiyah Husnul Khotimah 2 Kuningan. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah, insya Allah hari ini kita akan bersama-sama membahas hadis yang kelima yang judulnya adalah Bab Fadlu Talabil Ilm, yaitu bab keutamaan menuntut ilmu. Nah, seperti biasa, kita langsung mulai aja dari matannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oke, dan selanjutnya kita langsung beranjak ke ma'ani al-mufradatnya ya. Bagian pertama, salaka tariqan atau definisi dalam bahasa Arab lainnya adalah sarofihi, yang berarti dalam bahasa Indonesia berjalan atau melangkah, atau bisa juga makna tepatnya adalah menyusuri. Kemudian yang kedua ada yaltamisu, atau dalam bahasa Arab lainnya adalah tolabuhu, artinya adalah untuk mencari. Dan yang ketiga ada sahala, atau makna lainnya dalam bahasa Arab yassara, yang maknanya atau artinya adalah memudahkan dalam bahasa Indonesianya. Nah, kemudian setelah tadi kita bersama-sama membahas mufradatnya, kita sekarang masuk ke bagian syarhul hadis atau penjelasan hadisnya. Baik teman-teman, kita mulai. Al-hadaful asasi min hadhid dunya huwa nailu ridwanillah wa jannatih. Al-hadaful asasi, tujuan utama min hadhid dunya, dari dunia ini, huwa yaitu nailu ridwanillah, untuk menggapai ridwanillah, ridho Allah, wa jannatihi, dan surganya. Wa kana sabilul jannah mahfufan bil makarih wal masyaqi. Dan jalan menuju surga itu mahfufan, dipenuhi, bil makarih, dengan kesulitan, wal masyaqi, dan berbagai macam rintangan. Wa tariqul jannah, dan jalan menuju surga, muyassarun ala saliki tariqil ilmi, dimudahkan, ala saliki, bagi atau atas atau bagi orang-orang yang menempuh, saliki tariqil ilmi, jalan keilmuan atau jalan untuk menuntut ilmu. Wa hadza fihi, dan ini sudah satu paket ya di dalamnya, annal jazaa'u min jinsil amal, bahwasannya al jaza, balasan, min jinsil amal, tergantung dari amalnya. Fal amalu, maka amalnya atau perbuatannya, huwa yaitu suluku tariq, menempuh atau menyusuri jalan, yusilu ilal ilm, yang menyampaikan kita pada tujuan keilmuan itu. Wal jaza'u, dan imbalannya, huwa yaitu tashilu wa taisir, dimudahkan, taisir juga artinya sama, dimudahkan, tariq, jalan, yusilu ilal jannah, yang menyampaikan kita kepada surga. Fahada yadullu, dan ini menunjukkan ala fadlil ilm, pada fadlil ilm atau kemuliaan ilmu itu sendiri. Jadi dalam Islam, ilmu itu memiliki posisi yang amat tinggi begitu, sehingga orang yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Fihil hithu ala talabil ilmi asyar'i, dan di dalamnya juga mengandung dorongan, dalam hadis ini juga mengandung dorongan atau motivasi untuk menuntut ilmu asyar'i, ilmu agama. Fayakunu bidzalik muhasilan lil ilm. Yang dimaksud dengan menuntut ilmu itu sendiri adalah muhasilan lil ilm, mengumpulkan sebanyak-banyaknya ilmu, yaitu maksudnya kayak rakus dalam menuntut ilmu, dan ini dibolehkan dalam agama kalau rakus dalam menuntut ilmu. Nah, yang dimaksud dalam ilmu syar'i di sini bukan berarti menyampingkan ilmu umum itu sendiri, tapi yang dimaksud di sini adalah bahwasannya walaupun kita menuntut ilmu-ilmu umum, tetap saja ilmu syar'i ini harus membersamai, harus selalu ada, harus selalu kita tuntut juga, harus selalu kita kumpulkan sebanyak-banyaknya ilmunya, karena ini akan bermanfaat untuk di akhirat nanti.
Wa yakunu aidan bi'anatihi, dan yang dimaksudkan juga dengan bi'anah, berkontribusi alal amal, pada amal. Jadi nggak cuma secara teori tapi juga secara perbuatan. Dalam artian ilmu agama ini nggak cuma mentoknya di otak tapi juga harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bima alimahu, dari apa saja yang diketahui, min ahkami syar'iyyah, dari hukum-hukum syariat yang telah dipelajari sebelumnya. Jadi langsung dipraktekkan, tidak hanya disimpan kemudian dibiarkan mengendap di otak saja. Nah, bagian terakhir dari bab hadis ini adalah fawaid atau faidah-faidahnya. Di sini setidaknya penyusun bukunya mencantumkan ada 3 faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah at-targhibu fi talabil ilm, yaitu dorongan atau motivasi dalam talabil ilm, menuntut ilmu. Bi annahu tariqun ilal jannah, karena menuntut ilmu ini merupakan jalan menuju surga. Dan poin kedua, at-tariqu al-mausilatu ilal ilm, jalan yang menunjukkan, yang mengarahkan kita kepada keilmuan atau ilmu, yarshudu ila talabil hidayah, akan menunjukkan atau akan membimbing kita ila talabil hidayah, pada penemuan hidayah. Jadi jalan-jalan keilmuan ini akan membimbing kita menuju jalan yang dipenuhi dengan hidayah, wa ta'ah, dan ketaatan. Wadzalika mausilatun ilal jannah, dan jalan ini, jalan hidayah dan ketaatan ini, mausilatu, akan menyambungkan kita kepada surga, akan mengantarkan kita kepada surga. Kemudian poin ketiga, annal ilma, bahwasannya ilmu, mausilatu ilal jannah, bahwasannya ilmu itu menjadi penghubung ke surga. Wadzalika bitashilillahi ta'ala, dan ini dengan dimudahkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau tidak Allah mudahkan, ini akan menjadi jalan yang amat sulit bagi kita. Fabiduni lutfihi, maka tanpa lutfihi, tanpa kebaikan, tanpa kemurahan hati dari Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'u ilmun, maka tidak akan bermanfaat ilmun, wala ghairuhu, atau hal-hal semacamnya. Nah, ilmu ini bisa bermanfaat dan bisa mengantarkan kita kepada surga, tidak lain dan tidak bukan ya karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki itu gitu. Seandainya Allah tidak menghendaki jalan menuntut ilmu ini sebagai jalan menuju surga, tentu saja ini tidak bisa dijadikan jalan menuju surga. Jalan menuntut ilmu ini bisa menjadi jalan menuju surga itu karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sendiri yang menetapkan hal itu. Demikian. Nah, teman-teman, tadi bersama-sama kita sudah membahas tentang matannya, mufrodatnya, syarhnya, dan juga fawaidnya. Semoga tadi yang sudah Ustadz sampaikan sedikit banyak bisa teman-teman ambil dan menghadirkan kemaslahatan untuk teman-teman. Kemudian yang terpenting bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari nanti. Nah, sekian saja dari Ustadz. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.